Ada seorang muslimah yang mengaku dari Malaysia, entah ini siapa saya tidak tahu, saya tidak mengenalnya, tapi yang jelas menyampaikan pesan khusus kepada Presiden Prabowo Subianto. Dengan penuh ketulusan, ia berpesan agar Prabowo tetap bersabar menghadapi tantangan, menebar kasih sayang kepada dunia, serta terus menjaga iman kepada Allah dan juga iman kepada hari akhir. Ia juga mengingatkan betapa pentingnya melakukan kebajikan yang nyata, terutama dalam membantu saudara-saudara di Palestina. Dan menurutnya cara terbaik atau salah satu cara gitu ya, dengan membantu saudara-saudara kita di Palestina, yaitu dengan bersedekah langsung, karena banyak sekali rakyat Palestina yang masih kelaparan dan membutuhkan uluran tangan. Pesan singkat namun penuh makna ini menjadi pengingat bahwa kekuasaan sejati lahir dari keimanan dan kepedulian. Assalamualaikum Bapak Presiden Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Saya dari Malaysia. Saya ada satu pesanan untuk Bapak Presiden. Pesanan ini adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala khusus buat Bapak. Jadi mohon Bapak dengarkan baik-baik ya. Kerana Bapak Presiden Allah bilang adalah pemuda Bani Tamim dan Indonesia adalah negara yang Allah berkati dan Allah akan membawa kebangkitan Islam dari negara Indonesia. Mohon Bapak dengarkan dan mohon orang-orang Indonesia bantu saya share video ini sehingga sampai kepada Bapak Presiden ya. Dengarkan risalah Allah melalui Ilham Kalbu Sanubari Ruqayyah binti Muhammad. Bertarikh 30 Agustus 2025. Risalah Allah, bersabarlah, sungguh negeri kalian merah putih adalah Bani Tamimku. Tegakkanlah kesaksianku, jadikanlah aku Allah saksi. Kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Ruqayyah, tulislah pesanku untuk pemimpin negeri kalian. Presiden Prabowo Subianto, aku Allah bersaksi di batas zaman ini, sesungguhnya aku Allah inginkan pemimpin negeri kalian berpesan untuk kesabaran dan berpesan dengan kasih sayang kepada dunia, pemimpin-pemimpin dunia. Pesanku Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, telah tersebar 24 purnama. Ini masa akhir pesanku disebar. Kalian telah berada di batas zaman, hendaknya kalian saling berpesan dengan bersabar, menjalankan seruanku. Apapun yang kalian hadapi, saling berpesanlah dengan kasih sayang. Selamatkan diri kalian. Kalian telah berada di batas zaman. Berimanlah kepadaku Allah, berimanlah kepada hari akhir, lakukan kebajikan, bantu saudara kalian di Palestina, sedekahlah langsung. Mereka lapar dan kalian berada pada masa batas zaman. Golongan kanan kalian berada pada seruanku dengan kalian saling berpesan pula. Sesungguhnya pemimpin negeri kalian adalah pemuda Bani Tamimku di rumah cahayaku. Aku Allah berpesan untuk kalian semua menyampaikan seruanku. Kalian telah berada di batas zaman. Berjaga-jagalah dengan iman kepadaku. Sungguh aku Allah bersaksi memperingatkan kalian ini batas zaman. Aku Allah memiliki saksi-saksi. Saksi-saksiku menyampaikan pesanku dari saksiku. Kalian telah berada di batas zaman. Ikatlah diri kalian dengan beriman kepadaku Allah dan berimanlah kepada hari akhir. Lakukan kebajikan. Aku Allah berikan kalian pahala. Golongan kanan, golongan yang aku Allah muliakan di yaumul mahsyar kelak. Bersabarlah. Sungguh negeri kalian merah putih adalah Bani Tamimku. Tegakkanlah kesaksianku, jadikanlah aku Allah saksi. Sungguh masa kalian dalam peringatan dan masa penentuan. Sungguh negeri kalian, negeri yang aku Allah berkahi. Negeri kalian sungguh mendapatkan kemuliaan tegaknya kejayaan Islamku. Saling berpesanlah dengan sabar dan saling berpesanlah dengan kasih sayang. Dan siapapun di antara kalian beriman kepadaku, Allah bersaksi, beriman kepada hari akhir, berkata baik atau diam lebih baik. Sungguh kebaikan itu ada pada hamba yang bertakwa. Ketika pesanku datang, itulah batas zaman kalian. Kalian semua hamba-hambaku dalam kesejahteraan di negeri yang aku Allah berkahi.
Aku Allah menebarkan cahaya keadilanku, pesanku datang pada seorang ibu. Aku Allah berikan dia cahaya Ahmadku hingga terhubung denganku. Negeri kalian negeri yang aku Allah berkahi dan aku Allah berikan air tuba. Sungguh air tuba air yang aku Allah berkahi. Kelak kalian tidak akan dalam kehausan di saat panasnya matahari di atas ubun-ubun kalian. Hari persidangan itu pasti. Berimanlah kepadaku Allah, berimanlah kepada hari akhir. Sampaikan kepada pemimpin negeri kalian, panggillah hamba-hambaku di dunia kepada pemimpin negeri-negeri dunia. Aku Allah bersaksi, kalian telah berada di batas zaman. Bukalah surah Az-Zumar ayat 69. Wahai saksiku, bukalah surah Ghafir ayat 15. Surah Az-Zumar Bismillahirrahmanirrahim artinya ayat 69. Dan bumi yakni padang mahsyar menjadi terang benderang dengan cahaya keadilan Tuhannya dan buku-buku perhitungan perbuatan mereka diberikan kepada masing-masing. Nabi-nabi dan saksi-saksi pun dihadirkan lalu diberikan keputusan di antara mereka secara adil sedang mereka tidak dirugikan. Surah Ghafir Bismillahirrahmanirrahim artinya ayat 15. Dialah yang maha tinggi darjatnya yang memiliki arash, yang menurunkan wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya agar memperingatkan manusia tentang hari pertemuan hari kiamat. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya, wahai saksiku, sampaikan pesanku. Janganlah engkau takut, aku Allah penjaga. Aku Allah pelindungmu dan saksi-saksiku. Sesungguhnya kalian peroleh penjagaan tertinggi. Aku Allah tidak akan membiarkan kalian dan menzalimi kalian dengan pesan-pesanku. Akulah Allah menggenggam jiwa-jiwa. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Amin ya Allah ya Rabb ya Sami' ya Basir. Alhamdulillah. Sikap muslimah asal Malaysia tadi yang mengaku dari Malaysia mencerminkan ketulusan hati dan kepekaan nurani seorang muslimah sejati, ya. Ia tidak sekadar melihat Prabowo sebagai pemimpin negara besar di Asia Tenggara, tapi juga sebagai sosok muslim yang punya tanggung jawab moral di mata dunia Islam. Pesannya tentang kesabaran dan kasih sayang adalah refleksi dari akhlak mulia yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dorongan untuk terus beriman kepada Allah dan hari akhir menunjukkan bahwa segala langkah seorang pemimpin seharusnya berorientasi pada kebaikan yang kekal, bukan hanya kepentingan dunia. Selain itu, seruannya agar membantu Palestina lewat sedekah langsung menggambarkan empati mendalam terhadap penderitaan umat yang masih terjajah dan kelaparan. Sikap ini menegaskan bahwa dakwah dan nasihat bisa datang dari siapa saja, bahkan dari seorang muslimah tadi, ya. Namun dampaknya mampu menyentuh hati dan menyadarkan banyak orang, termasuk mungkin para pemimpin dunia. Oke teman-teman, sampai di sini hal-hal yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat beraktivitas kembali dan see you next video.